Selamat siang anak-anak. Siap. Dihormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Silakan duduk. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, 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 luar biasa, tetap semangat. Baik, kita akan belajar di siang ini, tetapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh ketua kelas. Teman-teman, guru sama kita belajar nanti kita harus berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjagaanmu. Sekarang kami murid sekolah maupun guru akan memulai proses pembelajaran pada hari ini. Di hari ini Tuhan, kiranya sebentar pembelajaran yang diberikan ibu guru kami mengerti yang baik. Karena Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngecek kehadiran Anda di siang ini. Oke, ketua kelas, hari ini berapa teman Anda yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Oke, semua hadir. Baik. Nah, hari ini kita semua, Anda semua hadir. Kita akan mulai pembelajaran kita di siang ini. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita memberikan semangat untuk belajar dengan kita melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh Eric. Ya teman-teman, untuk ice breaking-nya semuanya dipersilakan berdiri. Ice breaking yang akan saya berikan ini sudah tidak asing lagi bagi kami karena sering dipraktikkan saat pembelajaran. Langsung saja saya akan memberikan satu arahan, satu kalimat. Bisa toh? Saya mau ikuti seperti ini. Tepuk love, love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ulang. Lebih keras. 1, 2, 3. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. 1, 2, 3. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, terima kasih sudah memberikan kita semangat untuk belajar di siang hari ini. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan mengulang kembali pelajaran kita di minggu kemarin. Pelajaran kita di minggu kemarin yaitu proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Jadi kita akan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana suatu proses tanaman itu dilakukan secara konvensional maupun secara modern. Ya, perbedaan antara produksi tanaman secara konvensional dan secara modern jadi ada dua. Yang pertama, secara konvensional menerapkan pertanian non-organik. Kalau secara modern, maka kita menggunakan penerapan pertanian secara organik. Nah, penerapan secara konvensional itu caranya dengan cara kita menggarap lahan. Kemudian yang garap lahannya itu atau kita membuat suatu perkebunan dalam satu lahan itu kalau secara konvensional itu secara kecil, bukan secara besar. Kemudian yang mengolah itu adalah umpamanya keluarga kita sendiri, tidak menggunakan tenaga yang dibayar. Kemudian pada saat kita melakukan pengelolaan itu kita menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Ya. Kemudian setelah menghasilkan panen, maka cara memproduksi atau kita menjualnya itu secara terpencar-pencar. Artinya kita tidak menjual secara umpamanya sistem online itu tidak buat. Nah, kalau umpamanya penerapan secara modern berarti pertama lahan itu merupakan lahan besar. Saya kasih contoh seperti perusahaan kelapa sawit, ya.
Dan dalam pengolahan juga mereka menggunakan alat-alat yang sudah tradisional. Kalau alat-alat modern, kalau secara konvensional kita masih menggunakan contoh cangkul. Tapi kalau secara modern kita sudah memakai contoh, kita memakai alat-alat yang dikerjakan oleh alat. Contoh, kalau kita mau menggarap tanah, kita mau membuat bedengan, itu alat yang bekerja, ya, dibantu oleh manusia, tetapi lebih banyak alat yang bekerja. Jadi beda antara penerapan secara konvensional dan secara modern. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang profil pengusaha agribisnis tanaman atau kita kenal dengan agripreneur. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan tujuan agripreneur. Yang kedua, memahami karakter yang harus dimiliki oleh seorang agripreneur. Dan yang ketiga, mengemukakan tips dan langkah-langkah menjadi agripreneur. Jadi, kita akan belajar pertama menjelaskan tujuan dari agripreneur. Jadi tujuan situ pengertian daripada agripreneur itu. Kemudian kita harus tahu karakter seorang agripreneur atau seorang petani sukses itu seperti apa. Kemudian tips dan langkah-langkah apa yang menjadi seorang agripreneur. Nah, itu adalah tujuan kita di pembelajaran di siang ini. Oke, baik. Ibu akan menampilkan satu video. Video ini Anda harus menyaksikan, kemudian Anda menyimak. Kira-kira dalam video ini informasi apa yang Anda dapat dari video itu. Kemudian nanti Ibu akan tanya, Anda akan menjawab setiap informasi-informasi yang ada dalam video ini. Baik, mari kita menyaksikan video ini. mereka bisa tahu harga, jual, bisa tahu
tentang petani milenial. Oke. Ibu memberikan kesempatan untuk Anda mencari informasi sebanyak mungkin tentang video yang tadi, ya. Tentang video yang tadi, memberikan kesempatan untuk Anda mencari informasi apa saja informasi tentang petani milenial yang ada di video tadi, ya. Tadi itu adalah petani-petani muda, petani-petani sukses yang disebut dengan petani milenial. Mereka ini yang membuat usaha-usaha dalam bidang pertanian. Jadi coba Anda menyaksikannya. Anda buat informasi, mencari informasi, kemudian Anda menceritakan informasi apa yang Anda dapat. Masing-masing bisa memberikan informasi, ya, tentang petani milenial ini dalam video tadi yang Anda lihat, ya. Anda boleh menggambarkan apa saja yang ada tentang video itu tentang mengenai petani milenial. Oke, sudah? Ada yang sudah? Oke. Bagi yang sudah menemukan informasi dari tayangan video tadi tentang petani milenial ini, boleh Anda sampaikan, ya. Boleh Anda sampaikan apa yang Anda dapati di dalam video tadi. Oke, yang bisa? Yang sudah? Oke. Ada. Kelompok dari Adel, ya. Ya teman-teman Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan kepada kami. Di sini saya akan menjawab tayangan video yang tadi Ibu paparkan secara langsung, yaitu tayangan video tersebut informasi yang saya dapat yaitu harapan dari petani muda milenial dalam bidang pertanian hanyalah ingin pertanian berkembang baik dan tidak dianggap rendah oleh siapapun. Petani muda milenial mengajarkan kita kepada semua yang berprofesi sebagai petani bagaimana bisa melakukan pemasaran hasil panen secara modern. Dan juga petani ingin menghasilkan sebuah produk atau pengolahan yang sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Oke, kita memberikan aplaus. Ada lagi yang bisa menyampaikan informasi? Oke, Sela. Ya, setelah saya melihat tayangan video yang tadi, yang saya dapatkan adalah kita dapat bermanfaat melalui hal yang baik dikerjakan dan suatu yang bermanfaat akan jauh lebih penting daripada suatu yang dipandang hebat karena sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Oke, Tiara. Setelah melihat tayangan video informasi yang kami dapati yaitu petani muda disebut petani milenial. Dari petani milenial yang hebat dalam melakukan kegiatan dalam bidang pertanian dapat menghasilkan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua manusia. Oke, kita berikan aplaus untuk ya, yang terakhir mungkin dari bagian kiri. Ya, terima kasih buat yang Tuhan. Setelah melihat tayangan tadi, informasi yang kami dapati yaitu petani muda milenial mengajarkan kepada petani lainnya agar bagaimana petani dapat menjadi suatu usaha untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan mengetahui bahwa petani itu menguntungkan walaupun dalam pemasaran hasil panen harga lagi turun. Namun petani tetap mengalami keuntungan. Oke, kita berikan aplaus.
bagaimana menjadi seorang petani muda milenial, ya toh? Jadi mereka memberikan gambaran-gambaran kepada kita semua bahwa untuk menjadi petani milenial itu apa saja yang kita harus buat, ya. Pertama punya semangat, kemudian apa? Harus bekerja, ya. Tidak terasa bahwa oh ini pekerjaan yang tidak berguna atau oh ini pekerjaan yang kotor, ya. Tetapi dari segi pandangan tadi menggambarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi petani muda yang bisa memberikan manfaat bagi kebutuhan orang banyak. Baik, itu tadi tayangan video. Sekarang Ibu akan memberikan studi kasus untuk Anda bahas dalam kelompok. Ya, Ibu akan buat studi kasus. Di sini Ibu ada buat 2 studi kasus yang harus Anda diskusikan. 2 studi kasus yang harus Anda diskusikan. Yang pertama dari tayangan video tadi, yaitu apa yang kalian ketahui tentang petani milenial. Yang pertama, saya ulang, apa yang kalian ketahui tentang petani milenial. Itu permasalahan pertama, ya, dari video yang Anda simak tadi. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang karakteristik dari agripreneur. Anda harus tahu itu, ya. Jadi pertama, apa yang kalian ketahui tentang petani milenial? Anda cerita dulu petani milenial itu bagaimana. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang karakter dari agripreneur. Ya, jadi karakter agripreneur ini karakter dari seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha. Kalau dia mau melakukan suatu usahanya mau maju, ada karakter yang harus ada di dalam seorang agripreneur. Oke, Ibu akan buat kelompok 1 di Ewin, kelompok 2 di Sandy, kelompok 3 di Hendrix, dan kelompok 4 di Desmond. Nah, itu jadi ingat masing-masing punya kelompok. Nanti Ibu bagikan materi sama LKPD, sehingga Anda lihat dari LKPD itu, lalu Anda bahas tentang 2 masalah yang ada ini, ya. Dua permasalahan ini yang Anda bahas. Setelah Anda membahasnya, maka nanti Anda harus mempresentasikan permasalahan yang Anda dapati. Oke, Ibu akan bagi. Kelompok 2, kelompok 3. kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Ya, Ibu memberikan Anda kesempatan untuk Anda melihat LKPD yang ada, lalu dengan video pembelajaran tadi, video pembelajaran yang Anda baru saja simak. Nah, Anda berdiskusi. Setelah Anda berdiskusi, baru
hasil diskusi Anda. Bung berikan kesempatan untuk Anda berdiskusi. Oke, jadi Anda sesuaikan RKPD tadi, lalu Anda sesuaikan dengan video tadi. Ya, jadi Anda bahas dua kasus masalah ini, yaitu tentang petani milenial, kemudian yang kedua tentang karakteristik dari agripreneur. Itu yang harus Anda diskusikan dalam kelompok masing-masing.
di kelas, di depan kelas. Kemudian kelompok-kelompok yang lain itu
sebagai bukti. Pada saat selesai, semua itu harus dikumpulkan. Yang kedua. Masing-masing kelompok, jadi Anda tulis, jangan lupa ya, tulis nama anggota-anggota kelompok. Oke, selesai diskusi masing-masing kelompok. Oke, yang semangat masing-masing kelompok siapkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan, dan kelompok-kelompok yang lain siap untuk menanggapi atau memberikan saran tentang permasalahan yang dibahas oleh kelompok yang lain. Oke, siap? Oke, kelompok mana yang sudah siap? Yang sudah selesai? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang kelompok yang lain tolong perhatikan, kemudian nanti Anda bisa bertanya ya tentang apa yang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 1. Ya, bagi kelompok 1 silakan. Ya, teman-teman semua, yang dulu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok teman-teman. Sudah siap-siap, silakan. Studi kasus yang kelompok kami pecahkan yaitu yang menjadi pertanyaan pokok atau utama, apa yang Anda ketahui tentang petani milenial? Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian yang merupakan salah satu aspek penting sebagai pendukung bergeraknya roda perekonomian. Keberadaan petani menjadi penting untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan memenuhi kebutuhan pangan. Petani juga dapat memajukan roda perekonomian dengan ekspor hasil panen. Pelaku pertanian mampu hidup sejahtera dari sektor ini termasuk milenial. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 4 yang menerangkan bahwa petani milenial adalah petani yang berusia 19 tahun sampai dengan usia 39 tahun dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi. Petani milenial adalah anak muda yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital sehingga tidak kaku dalam melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi. Penurunan minat dan kurangnya kaum muda terlebih milenial untuk memilih pertanian sebagai profesi yang menjanjikan di masa depan disebabkan karena mayoritas petani kita masih mengelolakan pertaniannya secara konvensional. Berkurangnya kaum muda untuk terjun di dunia pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia yang kotor, miskin, dan komoditas terpikiran serta kurang menjanjikan. Maka dari itu, upaya menarik kaum muda untuk turut dalam membangun sektor pertanian adalah hal yang sangat penting. Merubah pandangan bahwa petani tidak harus kotor dan tidak saat mencampur di kebun. Seiring berjalannya waktu, teknologi pertanian juga diterapkan di Indonesia. Saat ini, yang bisa dilakukan dalam mengenal sektor pertanian bagi kaum milenial adalah mengubah paradigma atau pemikiran bahwa sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan. Kita bekerja di sektor pertanian juga cukup keren dan tidak kotor. Apalagi Gen Z atau generasi sekarang ini hidup di zaman teknologi digital yang mana lebih handal dalam pengoperasian berbagai macam alat teknologi. Dengan adanya teknologi tersebut menjadikan pertanian konvensional menjadi pertanian yang modern karena pertanian tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Maka dari itulah kaum muda atau petani milenial yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital hal ini penting perannya. Demikianlah hasil diskusi kami kelompok 1 dengan permasalahan apa yang kalian ketahui tentang petani milenial. Apakah ada tanggapan atas saran dari teman-teman? Saya persilakan. Baik, ada yang mau menanggapi? Iya, kesempatan diberikan ke kelompok 3.
Iya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebelum kita menjelaskan mengenai manfaat apa saja yang didapati oleh petani milenial di era teknologi digital, di sini kita akan menjelaskan apa itu petani milenial terlebih dahulu. Karena dari pengertiannya saja kita sudah bisa menarik kesimpulan atau manfaat yang menjadi pertanyaan kelompok 3. Petani milenial. Yang pertama, petani. Petani adalah sebuah profesi yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Alasan seseorang menjadi petani karena banyak krisis ekonomi, misalnya terbatasnya pendidikan seseorang yang mengharuskan seseorang berhenti sekolah dan menjadi petani. Sedangkan kata milenial, kata ini menunjuk pada suatu perkembangan zaman, modern. Kata ini juga mengandung arti seorang yang muda. Jadi petani milenial adalah sebuah profesi yang dijalankan oleh seorang muda, bukan karena krisis ekonomi, melainkan tekad yang kuat dan besar untuk meningkatkan bahan pangan dan kebutuhan ekonomi. Jawaban dari pertanyaan kelompok 3, apa manfaat yang didapati oleh petani milenial? Lewat itu jawaban kami, karena banyak sekali alat teknologi yang dikembangkan dari zaman ke zaman, sehingga pada zaman petani konvensional itu masih menggunakan alat pacul, cangkul, menggarap kebun atau lahan. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman, alat-alat yang diciptakan itu menjadi berguna dan manfaat yang sangat besar bagi seorang petani yang sukses, karena lebih mudah, tidak terlalu sulit dalam mengelola lahan, juga serta menghasilkan hasil panen dan keuntungan yang besar. Mungkin itu saja. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami? Ya, dari jawaban yang diberikan dari kelompok 1, kami kelompok 3 merasa puas. Ini hasil dari kerja kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke, itu adalah hasil informasi yang didapat oleh kelompok 1 tentang kasus. Kelompok 1 tentang kasus. Apa yang Anda ketahui? Ya, apa yang Anda ketahui tentang petani milenial? Ya, jadi kelompok 1 sudah menjawab, menggambarkan tentang petani milenial. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 silakan presentasi hasil diskusi kelompok. Terima kasih pada ibu dan teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan teman sudah siap, saya silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus dengan permasalahan karakter yang harus dimiliki agripreneur di antaranya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa harus beriman dan bertakwa? Karena sebagai makhluk Tuhan, kita berkewajiban
harus punya karakter dalam membangun suatu usaha pertanian, ya. Karena setiap karakter itu bisa membantu petani itu dalam usahanya, sehingga usahanya bisa maju. Kalau dia harus pertama seperti yang tadi kelompok bilang, harus jujur, kemudian harus bertakwa kepada Tuhan, harus bertanggung jawab. Nah, itu harus ada dalam satu usaha, ya. Mau melakukan usaha harus karakter itu ada. Karena kalau tanpa karakter itu tidak bisa kita melakukan satu usaha. Oke, aplaus sekali lagi untuk kita berpindah untuk kelompok berikut yang sudah selesai. Ada? Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 3. Di sini kami akan membahas masalah yang ada di negara. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus dengan permasalahan karakter yang harus dimiliki agripreneur, diantaranya 1. Energi kuat, menjalankan agribisnis tanaman dengan segala aktivitasnya dibutuhkan tubuh yang sehat, kuat dan energi. Meskipun saat ini produksi tanaman secara modern banyak kemudahan. Yang kedua, tangguh dan pantang menyerah. Tangguh merupakan karakter mampu bertahan saat orang berada pada titik terendah. Seorang agripreneur dengan karakter ini akan tetap memegang prinsip dan komitmennya secara mudah untuk bangkit kembali saat usahanya sedang buruk. Yang ketiga, kerjasama, kerja keras. Saat semua karakter yang sudah disebutkan dan dimiliki seorang agripreneur, maka kerja keras sudah pasti melekat dalam dirinya. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif dalam hal ini, seorang agripreneur harus bisa memberikan nilai tambah atau nilai beda dari produk yang dihasilkannya dibanding produk sejenis yang dihasilkan orang lain. Yang kelima, berorientasi jangka panjang. Berorientasi jangka panjang maksudnya bahwa seorang agripreneur harus memiliki visi jauh ke depan. Segala prediksi, perhitungan, analisis, dan evaluasi produksi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat lalu selesai, tapi benar-benar untuk tetap berjalan produksi dengan keuntungan jangka panjang. Yang keenam, mampu membaca peluang pasar dan usaha seperti pada salah satu tayangan audiovisual. Selain menjadi peternak dan mendampingi petani untuk menanam tanaman pangan. Hal ini dilakukan karena komunitas tersebut hasilnya menguntungkan dan pasarnya sudah jelas. Demikian hasil diskusi kelompok 3 dengan permasalahan karakter harus dimiliki agripreneur. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, dan masukan dari kelompok lain? Yang menjadi pertanyaan kelompok 1 yaitu ketetapan apa yang bisa kita jadikan landasan untuk mewujudkan karakter-karakter yang tadi sudah disampaikan oleh kedua teman. Karena pastinya seseorang entrepreneur pasti akan menyerah ketika diperhadapkan dengan situasi atau kondisi yang sering mungkin terjadinya krisis yang menyebabkan seorang entrepreneur itu mundur. Terima kasih. Oke, kelompok 3. Coba ulangi. Pertanyaannya akan saya ulangi. Ketetapan apa yang bisa kita jadikan landasan untuk mewujudkan karakter-karakter yang sudah disebutkan tadi mengenai karakter
seksual, pastinya seseorang yang entrepreneur itu diperhadapkan dengan situasi atau kondisi mungkin rugi dalam panennya, mengalami kegagalan dalam merawat. Pastinya mereka akan merasa menyerah dan mungkin juga tidak akan memenuhi kriteria dari yang tadi sudah disampaikan. Jadi di sini saya hanya bertanya mengenai ketetapan apa yang bisa kita jadikan landasan ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau kondisi yang tersebut dan juga memenuhi kriteria dari seorang karakteristik agrepreneur. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini langsung saya akan memberikan jawaban. Jadi kita harus mempunyai ketetapan tanggung dan pantang menyerah. Karena tanggung dan pantang menyerah merupakan karakter mampu bertahan di saat seseorang berada di titik teresan. Itu saja jawaban kami. Apakah kelompok satu puas dengan jawaban kami? Bisa dijelaskan lebih mendetail? Ya, jadi kita harus mempunyai sikap tanggung dan pantang menyerah. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita punya sikap tanggung dan pantang menyerah, kita mampu bertahan di saat kita berada pada titik yang terendah. Dan kalau seorang entrepreneur dengan karakter ini akan tetap memegang prinsip dan komitmennya, serta mudah untuk bangkit kembali saat usahanya sedang turun. Apakah kelompok satu cukup? Apakah kelompok satu sudah puas dengan jawaban kami? Oke, terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah membahas hasil diskusi mereka ya tentang kasus-kasus yang mereka temui. Ya, 2 kasus yang ditemui dalam video pembelajaran kita, yaitu apa yang kalian ketahui tentang petani milenial dan apa yang kalian ketahui tentang karakter. Nah, dari hasil tadi saya berharap bahwa setiap hasil diskusi dari kelompok masing-masing itu kita sudah bisa mengetahui apa itu petani milenial. Kemudian kita sudah tahu bahwa karakter-karakter apa saja yang ada dalam kehidupan seorang entrepreneur atau seorang pengusaha atau seorang wirausaha suatu usaha pertanian ya, karena dengan adanya karakter yang baik, kemudian dengan adanya menjadi petani milenial, petani muda yang mampu berkarya, berinovasi, ya, berkreatif, itu bisa membantu orang lain juga ya dalam segi pertanian. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus kepada membahas hasil diskusi. Baik, setelah Anda menyaksikan video tadi, setelah teman-teman Anda di kelompok masing-masing ya kalian sudah saling berdiskusi, kemudian sudah memberikan hasil, menyampaikan hasil diskusi secara presentasi, lalu ada tanggapan-tanggapan, saran-saran dari teman-teman Anda, teman kalian semua, maka Ibu minta supaya di antara kalian semua siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita tentang masalah ini, ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, oke. Kevin, ya, yang lain mendengar ya. Yang lain mendengar kesimpulan dari diskusi kita di siang ini. Ya, terima kasih atas waktu yang kesempatan yang saya diberikan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita di saat ini yaitu materi yang tadi Ibu jelaskan, tayangan video yang sudah kita lihat sama-sama, diskusi bersama serta presentasi yang kita buat mengenai apa itu entrepreneur dan karakteristik apa yang harus terdapat
petani itu kotor, petani itu pekerjaan yang sing ada apa-apanya ya. Oh, petani itu tidak menjanjikan. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir gitu, oh petani itu sing menjanjikan, kerja keras ya, penghasilnya berkurang. Ya. Tetapi kalau kita mau berusaha sesuai dengan karakter daripada seorang agripreneur atau seorang wirausaha ini, kalau karakter-karakter itu yang tadi dibahas oleh teman-teman semua itu ya, kelompok masing-masing itu, kalau umpamanya kita mau melakukan seperti itu, kita bisa menjadi seorang petani yang sukses ya. Petani sukses itu bisa, petani singkong juga bisa disebut petani sukses ya. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhan, bahkan dia bisa mengekspor hasil panennya ke tempat-tempat yang lain. Dia bisa membuka usaha ya, membuka usaha. Jadi selain petani itu bisa memenuhi kebutuhan daripada orang banyak atau masyarakat, petani juga bisa memberikan peluang kerja untuk orang lain ya. Jadi sebagai petani kita semangat ya, kita belajar menjadi petani yang semangat, petani yang tidak tahu bahwa, tidak berpikir bahwa oh ini pekerjaan kotor, karena Anda harus berkecimpung dengan tanah ya, dengan air, dengan alat-alat yang canggih maupun yang tradisional, itu Anda hadapi. Jadi tinggal kita bagaimana, kalau kita mau sukses berarti kita harus mengikuti karakter-karakter dari petani yang sukses tadi ya, supaya suatu saat kalau Anda selesai sekolah ya, Anda tidak lagi mencari pekerjaan di pemerintah, Anda bisa berusaha sendiri, membuat usaha sendiri dengan cara ya Anda menjadi petani-petani muda yang sukses ya. Oh ya, saya mau tanam ini, saya mau tanam tanaman ini. Nah, kalau Anda bisa mengembangkannya, kalau Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan orang banyak, kemudian Anda bisa memasarkan, berarti Anda bisa disebut sebagai petani-petani sukses atau petani-petani ya. Oke, itu adalah pembahasan hasil diskusi di siang ini. Baik, kita akan masuk pada materi. Ibu akan berikan materi. Oke, baik. Ibu akan gambarkan kepada Anda tentang materi tadi ya. Materi tadi Ibu akan gambarkan kepada Anda. Yang pertama mengenai agripreneur ya. Agripreneur itu adalah wirausaha atau suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang ya, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi dia bisa petani itu ya, agripreneur itu juga bisa disebut petani ya. Petani itu dia bisa menghasilkan hasil untuk kebutuhan orang banyak ya, itu yang disebut dengan agripreneur. Jadi dia bisa membuat usaha-usaha besar ya. Usaha-usaha itu dapat diumpamanya gini, menciptakan lahan kerja ya, menanam varietas bibit unggul, kemudian dia bisa mengolah, dia bisa menjaga, memelihara tanaman sampai pada tingkat menghasilkan hasil atau kita bilang panen ya. Pada saat panen seorang petani atau agripreneur yang sudah memiliki tingkat kesuksesan, ia bisa menjual hasil produknya itu, bisa di dalam negeri, bisa juga diekspor ke luar negeri. Jadi lingkup daripada seorang agripreneur itu dalam suatu usaha itu tidak lagi dalam kelompok kecil, tetapi sudah memiliki kelompok-kelompok besar ya. Kalau petani itu dia bisa
dari agrepreneur. Nah, kemudian karakter, ya, karakter dari seorang agrepreneur itu ada beberapa karakter. Yang pertama yang tadi kelompok 2 ya, Barat, dan kelompok 3 kalau saya tidak salah. Kelompok 3 itu pertama dia harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau dia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, otomatis setiap usahanya, ya, setiap usaha dari petani ini atau seorang agrepreneur ini, seorang usaha, itu dia serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Karena kalau suatu usaha, kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, berarti kita tidak bisa melakukan usaha, ya. Jadi intinya itu kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Kemudian harus jujur, ya. Seorang petani agrepreneur itu dia harus jujur. Kenapa dia harus jujur? Saya kasih contoh. Kalau umpamanya dia tidak jujur dalam proses penjualan, ya bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan, ya? Dia harus jujur. Nah, dalam proses penjualan, dalam proses pengelolaan atau penanaman, ya itu dia harus jujur. Nah, selain dia harus jujur, kemudian dia harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Oh, saya mau buat perkebunan, atau saya mau tanam, saya mau jadi seorang pembisnis sayur, atau saya mau jadi seorang pembisnis wirausaha buah-buahan. Nah, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa yang dia bertanggung jawab? Dia harus bekerja, ya. Dia harus bekerja. Kemudian bagaimana dia harus tekun. Oh iya, saya mau menghasilkan yang terbaik, saya harus seperti ini. Kemudian selain itu apa lagi? Harus disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, contoh waktu untuk harus kerja, atau waktu untuk menjualkan atau memproduksi bahan Anda punya umpamanya hasil pertanian. Nah, kalau umpamanya Anda tidak disiplin, bagaimana? Harus ada disiplin. Karena itu juga salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Dia harus disiplin. Oh, ini waktu kerja. Oh, ini waktu untuk memasarkan hasil. Jadi disiplin. Selain itu, saudara mampu bekerja sama. Iya, dia harus mampu bekerja sama. Umpamanya saya ini pengusaha buah-buahan, saya harus bekerja sama dengan umpamanya mereka yang berjualan di pasar, ya contoh. Sehingga hasil saya kasih kepada penjual, penjual menjual, itu harus ada kerja sama. Selain seorang agrepreneur itu dia bisa menjual sendiri, tetapi dia juga bisa memakai tenaga-tenaga daripada orang lain. Ya. Kemudian tadi harus apalagi seorang agrepreneur dia harus apa lagi? Kerja keras. Kalau kita kerja keras, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ya. Oh iya, saya harus gini. Dia harus merancang. Oh, saya harus kerjanya dalam umpamanya saya mendapatkan hasil yang baik, saya harus kerja keras. Kerjanya apa? Ya, saya harus cari bibit yang baik, saya harus menyiapkan lahan yang baik, saya harus mengolah juga dengan baik, saya harus memelihara. Kemudian setelah panen, ya bagaimana saya harus memproduksi atau menjual. Oke. Jadi itu beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang seorang agrepreneur. Oke. Ibu akan memberikan kuis, ya. Ibu akan memberikan kuis kepada Anda. Jadi Anda harus menjawab sesuai dengan kegiatan kita di hari ini, ya.
materi yang kita pelajari di hari ini. Ya, tolong Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selesai Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian nanti Anda kumpul ya supaya Ibu bisa memeriksa hasil kuis untuk tes kita pada pelajaran kali ini.
sudah mengikuti pelajaran hari ini, kita sudah berdiskusi, kemudian refleksinya sudah, Ibu juga sudah menguji kemampuan Anda dalam menyimak pelajaran di hari ini. Nah, kalian semua, Ibu tahu bahwa kalian bisa, ya, kalian hebat, ya, kalian bisa, kalian hebat. Oleh sebab itu, Ibu hanya ingin sebelum Ibu sampaikan materi untuk minggu depan, kita belajar di minggu depan, bahwa tetaplah kita bersemangat dalam belajar, karena sebagai pemuda-pemuda kita disebut sebagai petani. Jadi kita harus semangat. Oke, untuk pelajaran minggu depan kita akan praktek, ya. Kita akan praktek tentang penanaman, ya. Kita akan praktek tentang penanaman. Oleh sebab itu, minggu depan Anda harus menyiapkan pakaian praktek, ya. Anda harus bawa pakaian praktek sehingga kita bisa melakukan proses penanaman, ya. Kita harus bisa proses. Jadi oleh sebab itu, selain itu ya, handscoon tangannya harus ada, Anda punya, ya. Kemudian nanti di sini Ibu akan menyiapkan bahan-bahan untuk penanaman, ya. Penanaman kita akan siapkan lahan, kita akan buat lahan tapi dalam bentuk polybag. Kita akan buat penanaman di situ. Anda bawa peralatan, ya. Anda bawa handscoon tangan itu supaya melindungi, ya. Pakaian praktek Anda harus siapkan. Jadi minggu depan kita tetap praktek. Praktek apa yang kita harus praktek? Praktek penanaman, ya. Proses penanaman benih sudah Ibu siapkan. Tinggal bagaimana cara Anda menanam di media-media yang sudah disiapkan. Oke. Sebelum ketemu kalian mengakhiri pelajaran kita di siang ini, kita akan menyemangat kembali, ya. Kita punya energi sudah keluar, pemikiran kita sudah kerja keras. Kita akan melakukan ice breathing yang dipimpin oleh Emi. Teman-teman semua dipersilakan berdiri. Untuk menjadi ice breathing kita yang terakhir, saya tidak basa-basi lagi. Kalian mengingat kita semua sudah lelah. Mari kita semua menyanyikan lagu bahasa Jerman yang pernah kita ajari, yaitu lagu Arang Samsam. 1, 2, 3. Arang samsam, arang samsam, guli 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 ram samsam. Arang samsam, arang samsam, guli 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 ram samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram samsam. Lebih keras, lebih semangat, lebih cepat. 1, 2, 3. Arang samsam, guli 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 ram samsam. Arang samsam, guli 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 ram samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram samsam. Arabi, Arabi, guli 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 ram samsam. Mari kita tepuk tangan. Ya, baik. Pelajaran kita hari ini tentang profil pengusaha agribisnis tanaman atau agribisnis telah berakhir. Kita sudah berdiskusi, kita sudah selesai menguji